siapapun mereka yang ingin dihapus, laukaffiranna ankum sayyiatikum, siapa yang ingin dihapus semua kesalahan-kesalahannya, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, agar dimasukkan kalian ke dalam surga. Apa itu? Laim aqamtumus sholah, kerjakan sholat. Yang kedua, wa ataitumuz zakah, tunaikan zakat. Ya. Rajin sholat tapi ogah zakat, ini timpang namanya. Begitupun sebaliknya, dermawan orangnya tapi nggak pernah sholat, ya bu, gerobak rodanya cuman satu, susah jalannya. Wa amantum bi rusuli, beriman kepada rasul-rasulku, kata Allah, percayai itu utus-utusanku, jangan kalian bohong, dustai. Wa azzartumuhum, bantu, saling membantu. Yang bisa dengan harta, dengan harta. Nggak punya harta, tenaga lah. Nggak punya tenaga, pikiran, ide, sumbangsi, bantu. Nggak punya, ya sudah, doa, mendoakan. Tuh, selama-lamanya iman mendoakan. Sekarang ini di Palestina kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa membantu harta, tenaga nggak bisa, ya sudah, doakan. Yang penting ada kepedulian kita, berdoa, ya Allah, ilah kurang lebih. Wa aqraqtumullaha qardan hasana, pinjemin Allah. Apa itu? Infak lah, bantu secara dana, kan itu. Qardan hasana, pinjaman yang baik. Siapapun mereka yang mengerjakan ini, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, jaminannya jelas, dihapus kesalahan-kesalahan kita. Plus wala udkhilannakum jannat, dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan keluarga kita semua, keturunannya, Allah hapus semua kesalahan-kesalahannya, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ayat 13-nya, fabima naqdihim misaqahum, fabima, maka dengan sebab apa? Naqdihim, pelanggaran mereka. Siapa itu? Bani Israel. Menyambung ayat di atas, misaqahum, terhadap perjanjian mereka itu dilanggar tuh, yang tadi itu janji-janjinya itu. La'annahum, konsekuensinya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau janji, tepati. Kalau nggak bisa menepati, jangan janji. Itu loh kurang lebih. Jangan mudah berjanji, jangan gampang menjanjikan kalau kita nggak bisa memenuhi. Itu loh. Ini Bani Israel ini sukanya janji, berjanji, saya setia, saya akan mengimani utusan-utusan Allah. Giliran turun, contoh Nabi Muhammad nggak mengakui, cuman sebagian kecil saja yang mengakui. Allah alam bisawab. Lanjut Allah menyatakan, waja'alna qulubahum,
Dan kami menjadikan, Allah menjadikan ini apanya? Qulubahum, hati-hati mereka apa? Qasiyah, keras. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan hati kita ya Allah lembut. Hati kalau keras, saya bolak-balik itu, dinasihati apapun nggak bisa masuk gitu. Coba perhatikan, kalau anak kita, maaf, dinasihati, ditegur, ngelawan, itu tanda itu anak kita hatinya mulai mengeras. Sebagai seorang ibu, jangan diam. Doa, ya Allah, lunakkan, lembutkan hati kami ya Allah. Wajib tuh. Itu tanda-tanda kalau anak dinasihati, ditegur, galakan dia. Awas. Solusinya satu, ibunya yang melahirkan jangan lantas apa menyudutkan anaknya, didoainlah inilah, jangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutkan hatinya ya Allah. Plus bapaknya juga, yang diharapkan, yang diutamakan, yang melahirkan anak tersebut makbul itu. Jangan diam, malah dibiarin. Subhanallah, kasihan anak kita, keturunan kita masalahnya. Bukannya kelihatan dah kalau mulai melawan itu hatinya mulai keras tuh. Waj'alna qulubahum qasiyah. Gara-gara apa? Yuharrifunal kalima. Mereka itu, Bani Israel itu mengubah apanya? Yang mengubah al-kalima, firman Allah, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, amma wadhihi, dari tempat-tempatnya, dirubahlah oleh mereka, ditambahinlah, dikurangilah, didustailah gitu. Itu warisan gitu tuh. Wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Wa nasu, dan mereka melupakan, hazzam, sebagian besar, mimma zukkiru bih, dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Apa itu? Taurat. Bani Israil kan Taurat kitabnya. Itu dirubahlah, dotak-atik lah. Kayak Injil sekarang, itu sudah nggak murni lagi. Udah campur tangan manusia-manusia, durhaka, ditambah-tambahin lah, dikurang-kurangilah. Ini gara-gara ini Allah jadikan mereka waja'alna qulubahum qasiyah, langsung itu. Dan kami menjadikan hati-hati mereka keras, sulit masuk nasihat itu. Makanya Bani Israil itu kalau Rasulullah menyampaikan itu nolak dia. Wala tazalu tattali'u, dan engkau wahai Muhammad tidak henti-hentinya akan melihat orang-orang tuh, Bani Israil tuh, ala khainatim minhum, terhadap pengkhianatan minhum, dari mereka, illa qalilam minhum, kecuali sedikit dari mereka. Ada sebagian sedikit, tapi kata Allah, yang masih lurus, masih garis lurus. Tapi banyak dari mereka, Bani Israel ini menyimpang, gitu kurang lebih.
Allah mengecualikan illa, ada sih qalilam minhum, sedikit dari mereka itu yang masih lurus, masih percaya dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya Allah, wahai Muhammad, kau akan lihat tuh pengkhianatan mereka sampai sekarang nih terjadi nih. Zionis Israel itu keturunannya buat Israel itu. Dari dulu itu memang cangkel, apa ya cangkel, berkhianat. Nih suratnya nih Al-Maidah 13. Ala khainatim minhum illa qalilam minhum, ada sedikit yang masih lurus gitu loh, enggak semuanya. Allah alam bisawab. Lantas Allah berpesan kepada Nabi Muhammad ini, fa'fu anhum, sudah maafkanlah kesalahan mereka. Allah begitu tuh. Jangan kemudian kita dibenci, kita benci lagi, jangan. Maafin. Oh, jangan membenci orang yang benci kepada kita. Udah maafin. Jangan karena benci membenci, ya ketemu nggak nyapa. Subhanallah. Allah nih, fa'fu anhum, maafkanlah sudah kesalahan mereka wahai Muhammad. Wasfah, biarkan sudah. Gitu dulu. Solusi terakhir itu, dibilangin susah, ya, berkhianati terus, dinasihati, makin menjadi-jadi kejahatannya, ya sudahlah, biarkanlah sudah kalau begitu. Tuh konsep Islam begitu, tidak usah memaksa. La ikraha fid din. Dalam agama Islam itu tidak ada pemaksaan. Yang penting tugas kita menyampaikan, ajak, nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksa. La ikraha fid din. Tapi kalau anak masih kecil paksa suruh sholat, wajib itu. Kenapa? Kalau anak dari kecil kita nyuruh sholat nih, nggak mau sholat dibiarin, nanti bengkok terus tuh bu, nggak mau sholat. Coba perhatikan, anak yang remajanya sampai dewasanya rajin sholat, itu dari kecil memang agak streng orang tuanya itu, bagus itu, biar lurus. Tapi kalau sudah melemah sama anak, masih kecil nggak mau sholat, dibiarin sama kita, itu bengkok terus tuh, nggak mau sholat. Allah alam bisawab. Wasfah, biarkanlah. Tuh terakhir solusinya, sesudahlah, biarin gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, Allah suka itu, senang kepada siapa? Al-muhsinin, orang yang berbuat baik gitu. Ayo kita tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, biar nanti panen di sana tuh kebaikan kita. Yo, kalau bisa sodakoh, sodakoh lah, nggak usah banyak-banyak. Misalkan ada pembangunan masjid, musola, bantu. Itu Palestina nih perlu dana, bantu kalau punya. Nggak punya, nggak usah pesimis, doakan yang di sana. Itu jangan diem bae. Ya Nasrul, doain mana Nasrul, ada mujahidin di sana. Wa minal ladzina qalu, dan diantara orang-orang yang berkata, inna nasoro, sesungguhnya kami orang-orang Nasrani, akhazna misaqahum, kami telah ambil perjanjian mereka, fanasu hazzam mimma zukkiru bih, melupakan yang pernah diucapkannya itu,
yang diperingatkannya itu kepada mereka. Ngaku saya sudah nih menepati janji-janji gitu. Inna sama itu Nasara itu. Wa nasu khazzam mimma zukkiru bih. Wa nasu, lalu mereka melupakan hazam, sebagian mimma zukkiru bih, dari apa yang diperingatkan kepada mereka, bihi, dengannya Injil. Ada lagi nih, tadi Yahudi itu Taurat. Kaum yang disebut Nasara ini ikut-ikutan dah tuh. Dirubahlah Injilnya dan sebagainya. Tapi sekarang itu sudah melenceng dari aslinya. Mudah-mudahan ya keluarga kita semua keturunannya Allah jaga imannya lurus, agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraina, Allah melanjutkan firman-Nya, maka kami timbulkan bainahum, di antara mereka, apa itu? Al-adawata, permusuhan, saling bermusuh-musuhan itu. Wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Sampai sekarang tuh Nasara benci sama Yahudi sampai sekarang. Di sini al-adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Bayangin tuh, Bu. Allah timbulkan di hati mereka itu, ya, Nasara, Yahudi itu yang sudah melenceng dari perintah-perintah Allah. Allah timbulin tuh di hatinya permusuhan terus, kebencian terus. Makanya sebenci apapun kita sama-sama muslim, tolong 3 hari 3 malam, yang keempatnya mudah maafin, buang jauh-jauh rasa permusuhan dan kebencian. Ini biang kerok nih, rasa bermusuhan, sudah musuh-musuhan, benci. Subhanallah min zalik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat benci dengan sesama mukmin, dengan sesama muslim. Jangan sampai sesama mukmin satu akidah bermusuh-musuhan, benci-bencian. Summa na'udzubillah min zalik, satu akidah masih benci-bencian begitu. Wa sawfa yunabbi'uhumullah, dan kelak niscaya Allah menyatakan, yunabbi'uhumullah, Allah akan memberitahu mereka, bima kanu yasna'un, dengan apa yang mereka telah perbuat. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun perbuatan kita, tingkah laku kita, sembunyikah atau terang-terangan, akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim.